Aku dan Ayu masih terus merayap pelan. Teror nyata bercampur dengan halusinasi membuat mentalku semakin lemah. Sedetik yang lalu aku melihat tangan keluar dari tanah. Ternyata hanya akar. Dalam keadaan ini, akhirnya aku ambruk. Suara istighfar pelan masih terdengar dari mulut Ayu. Aku terbangun saat merasakan air segar di mulutku. Ternyata Ayu menuangkan air agar aku siuman. Kami mulai berjalan lagi. Keadaan sekarang berbalik. Aku yang hampir tidak punya tenaga tersisa dipapah oleh Ayu. Kelebatan-kelebatan bayangan masih terlihat di antara pohon. Di suatu tempat, aku bahkan melihat kaki yang berayun-ayun. Tak berani memastikan kaki siapa. Aku berusaha untuk memejamkan mata. Setelah melewati turunan yang agak tajam, aku melihat di kiri jalur ada tenda. Aku lega, sangat bahagia. Akhirnya kami selamat. 3 orang tampak sedang mengilingi api unggun. 1 orang melihat kami. Dia melambaikan tangannya. Aku dengan gembira setengah berteriak ke Ayu, "Yuk, kita mampir dulu ke situ, ngopi dan istirahat. Besok aja kita lanjutin perjalanannya," sambil menunjuk ke arah tenda. Tiba-tiba Ayu menamparku dengan keras sambil berteriak-teriak histeris. "Di, sadar Di, istighfar, gak ada apa-apa di situ." 3 orang itu sekarang semuanya melambai-lambai memanggil. "Itu ada orang Yu, ayo ke sana, gak enak udah dipanggil-panggil. Ayo Yu." Aku berusaha untuk memaksanya. Dan lagi-lagi Ayu menamparku lebih keras sambil berteriak di kupingku menyuruh istighfar. Kali ini ketika aku menengok ke kiri, ketiga orang itu sudah berjarak 1 meter di dekatku. Sambil nyengir aneh, tiba-tiba kepala ketiganya lepas dan jatuh ke tanah. Sambil cekikikan kepala tadi menggelinding ke arahku. Aku histeris dan langsung lari. Beberapa lama baru aku sadar aku meninggalkan Ayu di belakang. Kakiku lemas, jantungku berderak kencang. Mau balik menyusul Ayu, aku kelewat takut. Tapi tak lama kulihat Ayu berjalan turun. Begitu dekat, dia cuma menepukku mengajak jalan lagi. Aku berjalan mengikutinya di belakang, tapi pelan-pelan aku memperlebar jarak dengan Ayu. Terus terang, aku gak yakin Ayu yang jalan di dekatku adalah Ayu temanku. Skala doa aku panjatkan, ada rasa menyesal kenapa aku tidak hafal ayat kursi. Aku berjalan dengan mata menatap ke tanah, karena di sekitarku menampakkan ada di mana-mana. Bahkan sambil mata terpaku ke tanah, aku bisa melihat di sebelahku ada kaki-kaki yang kulewati. Ada yang kecil, besar, ada yang hitam, ada yang memakai kain putih. Jantungku serasa mau copot ketika Ayu berjalan 3 meter di depanku, tiba-tiba berlari dan langsung naik ke pohon sambil tertawa cekikikan. Aku langsung putar arah, lari ke atas lagi. Tidak jauh aku melihat Ayu bersandar di pohon sambil menangis. Instingku mengatakan bahwa itu Ayu temanku. Tapi
Begitu kusentuh, dia berteriak histeris. Dia langsung jatuh lemas saat dia sadar aku yang menyentuhnya. "Di, ini kamu kan?" Kami dengan badan gemetar dan berdoa mulai untuk berjalan lagi. Semua penampakan muncul. Ada yang terdengar di pohon, kepala yang menyembul di semak-semak, bau-bau busuk dan wangi melati yang berganti-ganti. Aku dan Ayu berusaha tetap berjalan di tengah jalur. Kami sangat takut jika terlalu kiri atau kanan ada tangan yang akan menarik kami ke semak. Belum lagi suara-suara, ada suara yang terdengar marah tapi dalam bahasa Sunda. Ada yang tertawa cekikikan, ada yang mengucapkan salam. Aku sangat berlindung di balik pohon ketika melihat kuda lewat tanpa ada penunggangnya. Kami akhirnya lepas dari hutan dengan susah payah. Tidak pernah terfikir untuk melihat jam berapa. Tapi gangguan masih belum mau melepas kami. 1, 2, tangan atau kepala masih muncul dan hilang di sudut mata kami. Lalu suara burung terdengar jelas. Entah aku sudah kelewat terbiasa atau sudah pasrah. Aku 100% yakin ini pasti burung jadi-jadian. Lewat di atas kami burung hitam terbang dengan pelan. Ternyata bukan burung jadi-jadian. Ini burung biasa. Aku sangat lega. Aku mendengar Ayu istighfar pelan. Lalu ia jatuh pingsan. Perasaanku kembali berantakan. Ada apa lagi ini? Sebelum aku juga pingsan, aku sempat melihat apa yang membuat Ayu tumbang. Di belakang burung tadi ada yang terbang mengikuti sebuah kurung batang.